Halo saudara, apa kabar? Selamat datang di Temu Virtual Duta Cok. Kali ini Temu Virtual bakal kedatangan tamu spesial. Dokter muda, keren, dan ganteng dari Indonesia, Dokter Dimas Wiskara. Temu virtual ini bakal ngobrolin tentang telemedical yang ada di Indonesia. Dan Dokter Dimas Wiskara akan ngobrolin tentang pendingin APD bagi para perawat dan dokter yang menangani COVID di Indonesia. Bagi kalian yang senang dengan tayangan ini, silakan like, subscribe, dan komen di bawah ini. Saksikan terus Temu Virtual Duta Cok. Halo. Halo, dokter. Halo. Tak pikir kamu tuh terus pakai baju dokter ya, Ora lah. Lagi nang klambi omah biasa. santai. Piye to dokter iki? Rada lolok. Masa nang omah kayak Teman-teman. dulu. Ya ben lah. Teman-teman, perkenalkan ini adalah Dokter Dimas Wiskara. Ya, Halo. akhirnya ketemu ya. Ini sama Dokter Dimas Wiskara. Gimana? Aku manggilnya nggak usah pakai dokter Nggak usah. ya. Gimana, Sama Dim? aja. Gimana, Dim? Kabarmu, Dim? Alhamdulillah, sehat-sehat. Kowe piye? Sehat ya. Sehat. Di Jogja sehat. bukannya udah ini ya, sudah transmisi lokal ya, sudah. Agak masuk agak susah sih ya. Terus gimana? Kamu di mana sih, Dim? Di Jakarta apa di mana? Lagi di Jogja. Oh, Di Cilacap, di Cilacap. Oh ya, di Cilacap. Oh ya. Dim, happy wedding ya kemarin ya. Sorry aku nggak datang waktu itu kan udah mulai banyak protokoler yang harus ini itu dan aku nggak bisa datang ke Cilacap. Memang ini kok, waktu itu. memang kita akhirnya belum resepsi karena emang ditunda karena pandemiknya. Ya nggak apa-apa, yang penting malah ngirit kan, Dok. Waduh. Ya Malah enggak, ngirit, jadi malah Pak. bayar double. Wes lunas kok. Oh, ting ya. Yo kowe anu lah, kowe kudu sesuk ya kamu ditagih lah. Soalnya dibilang nggak boleh tuh hari H-4. Bener. H-4. Waktu itu kan kalau nggak salah nyepi ya. Nikahanmu Nyepi. tuh waktu nyepi kan? Iya kan? Nah, makanya itu. Waktu itu kan aku juga pulang dari Bali kan, Dim. Jadinya terus waduh Loh. gimana ya? Emang sekarang kamu masih di Bali, nggak kan? Enggak, aku di Jogja sekarang. Tapi kan udah bisa ke Bali lagi sekarang. Makanya itu. Waktu itu kan sempat di Bali terus pulang terus pandemi merajalela gitu. Berarti ini di Cilacap. Iya, sementara ini jadi relawan di sini sama ngurus-ngurus. Soalnya mau ke Jakarta nggak bisa masuk. Iyalah. Terang nggak? Wah, ini loh teman-teman dokter ganteng Indonesia. Woi, Rola. Dokter Dimas Wiskara. Waduh, tadi banyak loh fansmu yang kemudian DM aku, Mas Duta sama dokter itu dong, Dokter Dimas Wiskara dong. Ora ono. Tapi ini ya keren ya, tamu virtual. Wah, thank you. Mantap. Loh, Besok ada kayak ini termasuk kan? Besok musisi Endah itu. Laras. Endah Laras, wow. Ya, Aku juga. Betul. Aku nonton dia dari aku Endah. kecil tuh. Di Oh, iya. Indonesia Mencari Bakat apa ya? IMB kan? Betul. Aku lupa sih, tapi emang dari dulu aku ngefans banget sama Mbak Endah Laras. Jadi kita panggilnya sekarang Bu L, Endah Laras. Jadi bukan Mbak L, bukan Mbak Yu ya, tapi Bu L. Dimas, sorry, suaraku kedengeran kan, Dim? Kedengeran? Oke, suara lu juga kedengeran. Nah, kayak gitu. Dan besok juga kita mungkin bakal agak haru biru ya, karena kemarin habis kehilangan seniman musik yang luar biasa juga ya, masih di Kempot. Dan captionku di kamu kan waktu itu, Dok, hatiku ambiar ini. Nah, makanya itu. Jadi, Dim, sebetulnya kemarin tadi malam itu harusnya aku telepon manajemennya Didi Kempot buat temu virtual minggu depan. Nah, tapi malah ya wes Gusti berkehendak lain ya monggo. Gitu. Terus betul. Oke. Itu Ya, lossnya besar banget. Aku sedih beneran, sungguh.
Aku seharian kemarin tuh makanya terus banyak terus DM, Mas Duta aman toh, Mas Duta aman toh. Ya aman, maksudnya karena aku sedih banget karena harusnya tadi malam itu aku hubungin telepon si manajemennya gitu, yang bagian ngurusin dia. Terus ya udah, terus aku alihin tadi malam ke lagu-lagunya Guru Soekarno Putra daripada hanyut terus nangis terus. Dulu juga terakhir kita ini sih dari alumni UGM, FK UGM waktu ulang tahun ngundang beliau. Oh iya, bener. Kayaknya waktu itu aku lagi nggak di Jogja deh. Iya, kamu di Bali. Iya, atau waktu itu sempat aku lihat di beberapa Insta story-nya teman-temanku di kedokteran juga. Bim, sore ini kita kan bakal bahas tentang inovasi teknologi di dunia kesehatan itu. Obrolannya yang agak mikir ya sebenarnya ya. Aku tuh agak enggak. Sebenarnya gampang itu. Oh, gampang. Simpelnya kayak sekarang kan dari dulu sih sebenarnya. Mungkin ada aplikasi yang sangat terkenal sekarang di Indonesia seperti Hadok, Adok. Nah, itu kan termasuk salah satu hal yang disebut dengan telemedicine sebenarnya. Jadi dokter ketemu pasien tapi nggak harus tatap muka, harus ketemuan langsung. Nah, itu kan sebenarnya teknologinya dari zaman dulu sudah banyak. Dari luar negeri, dari Amerika, dari hampir seluruh dunia itu sudah punya sebenarnya platform itu untuk bisa melayani pasien tapi nggak harus ketemu. Cuman dari zaman dulu sampai sekarang masalahnya cuma satu, regulasi. Jadi nggak dibolehin. Kenapa? Dari kolegiumnya kedokterannya, dari pemerintahnya itu belum ada yang mengizinkan untuk melakukan layanan itu, karena dari zaman dulu sampai sekarang perkembangannya kan kita harus ketemu pasien. Karena kalau misalnya Mas Duta sakit terus kita cuma ngobrol gini, kan aku nggak bisa periksa, nggak bisa pegang. Ya, nggak bisa periksa, nggak bisa pegang. Nggak bisa benar-benar lihat suhu badannya atau matanya kenapa gitu ya maksudnya. Terus? Betul. Jadi yang didapatkan hanyalah data subjektif. Riwayat. Cuman subjektif dan riwayat. Cuman ditanyakan, demam, ya demam. Nyeri, ya nyeri. Udah berapa hari? Yang di trace cuman jawabannya. Nah, itu dari zaman dulu sampai sekarang tuh memang dilarang. Tapi karena memang ada pandemik ini jadi semua negara yang punya regulasi yang melarang telemedicine itu seperti dibuka. Jadi boleh. Jadi malah boleh, sekarang boleh. Sekarang dibolehkan, tapi masih belum dalam bentuk legal ya. Belum ada secara internasional bilang, oke, jalankanlah. Tapi dipakai dulu karena membantu kan untuk saat ini. Karena kan kita emang nggak disarankan untuk tidak berpraktek untuk beberapa hal yang berhubungan sama pasien-pasien yang tidak emergensi kan. Jadi kita harus dituntut untuk tetap melayani. Karena kan masyarakat juga butuh pertanyaan, pasien-pasien juga butuh follow up. Nah, itu akan sangat terbantu dengan telemedicine. Seperti Halodoc juga. Waduh, melambung banget kan sekarang. Hadok. Hadok. Melambung banget. Sehingga ada setelah tuh di mana telemedicine membutuhkan peluang lain untuk mengisi data objektifnya. Contohnya Mas Duta kan sakit. Selama ini kan cuma ditanya-tanya. Nah, gimana sekarang solusinya adalah yang sedang aku sama teman-teman sama beberapa senior kembangkan adalah device-nya. Di mana nanti ada barang atau alat kesehatan yang dibawa sama Mas Duta. Mas Duta tanya sama dokternya, tapi kita bisa tahu datanya. Oke, suhunya berapa? Terus nyerinya di bagian mana? Stetoskop. Ada suara paru-parunya gimana? Nah, jadi ada data tambahan, tidak hanya subjektif tapi objektif juga. Itu bisa sangat menarik. Dan itu di beberapa lini seperti di dunia kebidanan sudah dilakukan. Jadi
kalau di kebidanan kan ada dokter spesialisnya, lalu ada bidannya, ada pasiennya, ibu-ibu itu. Nah, biasanya kalau emang ibu-ibu masa bapak-bapak atau kan kayaknya bayi. aku ya lemu ya, iki bayi mbah pirang tahun iki. Asem dokternya bayi nek iki depan. Bubar. Oke, sorry. Lanjut dok. Ya. Ini materinya bagus banget ini. Di tengah pandemik pageblok yang kayak gini, kita ketemu dokter tapi cuma ngobrol gini dengan alat bantu, itu keren banget menurutku. Jadi lanjutin dok. Nah, jadi kalau yang di situ yang mengembangkan ini tele-CTG. Jadi salah satu senior dari Universitas Indonesia, dia bikin device-nya itu, jadi dokternya itu kan di kota biasanya bidan. Nah, bidannya ini ketemu pasien. Sehingga untuk beberapa hal-hal yang berhubungan sama emergency, jadi si dokter spesialis yang ada di jarak jauh ini bisa tahu kondisi si pasiennya. Jadi bisa memutuskan, ini mau lahir di sini, apa lahir di rumah sakit, apa harus dirujuk segera. Jadi kayak hal-hal yang berhubungan sama kontak pasien dokter akan berkurang. Sudah dilakukan. Dari zaman sebelum pandemik malahan. Sehingga kita kembangkan. Nggak cuma alat buat itu, jadi ada juga stetoskop jarak jauh. Jadi misalnya aku pakai ini earphone. Mas Duta lagi di sana. Kan biasanya kan kalau ke rumah sakit Mas Duta dipegang-pegang parunya kan. Itu Mas Duta tinggal pegang aja sendiri. dipegang sendiri, nanti kita bisa dengar suaranya. Gini. Loh, terus piye dok alatnya yang kita pegang ini nanti bentuknya apa? Maksudnya kalau kita kayak umpamanya yang sekarang lagi ngetren kayak anak-anak workout gitu ya, itu sebenarnya aku juga anak workout tapi workout di meja makan kayak gitu. Anak-anak workout tuh juga ada tuh kayak untuk dipegang di sini kayak bentuknya apa gitu, terus untuk ngitung detak jantungnya, terus dia sambungin ke HP jantungnya mereka gitu. Nah, apakah itu alatnya juga demikian, Dinas? Ya, itu untuk alatnya sekarang yang lagi di-develop sih. Itu yang develop dari ITB. Jadi salah satu anggota dari asosiasi yang kita coba kembangkan. Jadi sebenarnya orang Indonesia tuh pinter-pinternya Pol. Bener. Cuman ngandani nyirok pangananmu ya pinter kok. Nyirok panganan yang kantin ya pinter ya. Yo. Nah, habis itu kan jadi yang ngembangkan dari ITB itu. Nah, device ini nanti dalam bentuk seperti apa ya, stetoskop biasa, cuman Duta bisa dengar, nggak pakai talinya itu, tapi terkirim dalam bentuk suara ke dokter spesialisnya. Jadi kita tahu nih, oh ini di paru-parunya ada infeksinya, oh di paru-parunya ada cairannya, oh di paru-parunya ada apa, jadi harus diapain. Nah itu penting sekali. Data-data objektif untuk mendukung telemedicine yang sekarang ini sudah banyak dilakukan. Banyak juga contohnya yang sekarang udah jalan tuh kayak Mas Duta sakit paru, jok di foto toh perutnya. Amit-amit dokter ini baik. Mbok yo liyane tontonnya aku amit-amit baik. Sopo yo? Aku wae. Ya intine si A ngono lho. Mas Duta penyakit paru-paru. Kowe ndongake apa kowe nyebai tenan kok amit-amit dong baik. Terus di foto toh. Di ronsen. Nah, ronsen iki iso diwoco karo dokter yang di jarak jauh. Jadi teknologi sangat membantu. Jadi misalnya di suatu rumah sakit atau puskesmas, dokternya nggak ada, dokter spesialis radiologinya nggak ada. Nah, tinggal kirim foto pakai device itu, jadi bisa kirim, bisa kebaca. Jadi sudah banyak banget dilakukan. Dan sekarang dari beberapa rumah sakit juga sudah bikin sendiri. Contohnya rumah sakit A, dia bikin dokter spesialisnya di rumah aja. Terus pasiennya ngomong, tapi untuk beberapa kasus emergensi memang tidak boleh ya, mau nggak mau harus datang. Karena memang mengurangi paparan itu. Itu sih. Ya, benar-benar. Dan kalau misalnya kita lihat sekarang. Sorry. Oh ya wes, terusin dulu. Sekarang ini bakal jadi new normal karena kita lihat semua sekarang orang kanan kiri pakai masker.
Artinya bakal semua akan jadi hygiene freak, apalagi orang medisnya akan sangat jadi hygiene freak banget. Artinya dia akan hati-hati ketemu siapapun. Meskipun sebelumnya juga kita sudah hati-hati, selalu hati-hati sih. Nah, apa namanya? Di sisi lain, karena kita hygiene freak, artinya akan aja normal yang baru. Normal yang baru yang bakal ada ya hal-hal seperti ini, hal-hal yang memanfaatkan ya. Pokoknya intinya ya mungkin seperti temu virtual gini ya, kita bisa konsultasi bareng-bareng, terus umpamanya kita bisa mengajar bareng. Ini menurutku ya ini pertemuan yang luar biasa sih, kita ngomongin telemedical. Atau bener lah. Aku udah belibet, salah. Aku tak telepon, tak seneni. Ini telemedical yang itu benar-benar membantu banget untuk untuk pelayanan masa saat ini dan pelayanan. Dan Jim, tadi kan kamu ngomongin yang tentang buat ngetes detak jantung itu, denyut jantung ya. Nah, itu alatnya gimana? Apakah alatnya itu dijual? Aku nggak tahu ya. Kan ini masih diproses di ITB. Apakah alat ini nanti akan dijual di apotek khusus untuk alat kesehatan, atau kemudian memang harus melalui proses regulasi distribusi atau apa itu dipinjamkan atau apa dari rumah sakit, dan apakah ada app di App Store atau di mana yang itu kemudian harus kita download dan lain sebagainya, Dok? Iya. Jadi memang sekarang untuk beberapa alat yang kita bikin itu masih semua dalam proses. Tapi sebenarnya kita dulu, jadi Indonesia Medical Technology Association ini perkumpulan dari inovator-inovator, pembuat produk dari beberapa universitas. Sekarang kita udah ada 7 alumni dari 7 ada anggotanya ada 40 dari 7 alumni university. Ada UGM, dari UI, ITB, Unpad, Unbrau, Unhas, sama Swiss German University, sama Telkom University. Nah, semua ini bikin produk. Tujuannya apa? Kita menyambut dari arahan dari presiden dulu, nawacitra presiden. Di mana menggunakan produksi alkes dalam negeri. Itu ada 5 kan, salah satunya menggunakan alat kesehatan dalam negeri. Artinya kita yang selama ini import barang, import. Nah, sekarang ini kita diberi keleluasan untuk membuat sendiri, sehingga yang tadi ditanyakan apakah dikasih atau tidak, sepertinya enggak. Kita akan membuat industri di dalam negeri yang berhubungan sama medical device. Jadi akan dijual belikan, tapi akan ada regulasinya. Sampai sekarang ini pun regulasinya juga masih belum terbentuk. Nah, tujuannya asosiasi juga kita bersama-sama mendorong ke pemerintah, terutama di Kemenkes ya, untuk bersama-sama kita build gimana nih kira-kira telemedicine atau alat kesehatan yang produksi dalam negeri ini gimana bisa survive di dalam negeri, bahkan import. Nah, ekspor. Karena misalnya kita bikin produk A, ini beneran dari Indonesia. Hak ciptanya punyanya si dokter ini, si inovator ini. Oke, diakui di Indonesia dan dilindungi haknya. Tapi ekspor, di copy di sana, itu kan hak ciptanya juga hilang. Nah, itu beberapa hal yang penting juga kita buat berikan juga, di mana penemuan ini juga bisa diakui secara global. Karena bahaya juga, kita udah bikin capek-capek, Indonesia bikin sampai luar cuma di plagiat. Plagiat ya, bukan di copy. Sebenarnya di Indonesia belum ada regulasinya itu. Jadi kita gimana itu bisa dibuat dan bisa melindungi inovatornya. Karena masa nih Google itu juga ada inovatornya, terus lampu. Ya oke, ya Dok, semua aneh kabeh, Dim. Maksudnya umpamanya kemudian itu diplagiat kan juga kita jadi sedih ya. Maksudnya kita nggak menghargai seni seorang inovatornya kan jadinya kemudian ya kasihan gitu. Maksudnya
bukan memanusiakan manusia toh kemudian kayak gitu. Dim, aku mau tanya lagi Dim, berarti memang ini kan masih diproses dan lain sebagainya, tapi kemudian akan berapa lama Dim untuk proses? Oh bentar, teman-teman, jadi yang baru gabung, selamat datang di temu virtualnya Duta Jok. Kali ini Duta Jok lagi ngomongin inovasi teknologi di dunia kesehatan bareng Dokter Dimas Siskara, dokter ganteng Indonesia. Waduh. Oh iya, kamu tuh terkenalnya itu ya. Terus habis itu kita lagi ngomongin telemedical nih. Nah, terus balik lagi Dim. Tadi berarti berapa lama itu kemudian akan diproses Dim? Maksudnya sekarang kamu lagi membuat nih Dim, tetapi kemudian pandemi ini kan kita juga nggak tahu nih mau ya kita pengennya rampung sesuai dengan yang yang di kemarin yang diomongin oleh beberapa analisa itu bahwa Juni udah selesai ya. Ya kita semua berharap ini semua Juni selesai dan manusia semakin kebal imunnya untuk melawan itu virus yang kurang ajar. Ada Agan Harahap loh. Selamat sore Agan Harahap. Bos, selamat sore bos. Nah, gitu. Nanti mungkin bisa ngeditin foto kami berdua, Duta Jok pakai baju dokter gitu dan nah, kayak gitu. Terus kapan nih Dim? Jadi kira-kira akan kalau dalam pembuatan suatu inovasi itu kan memang akan banyak bertemu sama stakeholder. Jadi kalau secara riset kita akan berhubungan sama 2. Sebenarnya 3 dan 4 kementerian. Nah, dari kesehatan sendiri Kemenkes di Dirjen Farmakes kita juga akan berhubungan. Berikutnya ada dari Ristek BRIN. Nah, Ristek ada LIPI juga, lalu juga ada Kementerian Perindustrian sama Kementerian Perdagangan. Nah, saat ini kita masih mainnya di 2, masih bergejolak di 2 karena kita akan sangat butuh dukungan terutama dalam bentuk suntikan dana untuk membuat prototipe dan riset. Nah, untuk stetoskop tadi itu secara riset sudah jadi. Oke. Sudah bisa dipakai. Jadi secara riset ya. Berarti sudah bisa dipakai saat ini. Dan prototipenya sudah ada. Jadi kemarin dari salah satu inovatornya dari ITB dan UI dia combine bekerja sama dan mengajukan proposal itu ke Ristek BRIN. Harusnya pengumumannya tanggal 5 kemarin untuk apakah bisa dibiayai risetnya dan dimultifikasi, di mass production. Jadi langsung dipakai apa enggak gitu loh. Nanti saya follow up lagi, belum follow up. Mungkin juga lagi suratnya lagi menjalar ke bawah-bawah kali. Iya. Belum kali. Kan baru kemarin tanggal 5, tapi info terakhir tanggal 7 pengumumannya. Semoga lolos ya. Kalau lolos nanti bisa dipakai segera. Amin. Nah, semoga lolos nih. Amin. Dan berikutnya ada juga kita membuat ventilator yang mungkin dilihat di TV ya. Ada ventilator. Itu salah satu yang menciptakan juga dari anggota kami. Ada juga kita juga menciptakan banyak hal seperti APD yang standar. Jadi dari segi sigap COVID-nya kita membuat itu, lalu juga kita bikin laryngoskop video, telelaryngoscope. Itu Jokoyo, pasien A. Ada loh, kan dongaknya aku bae, nyebain banget. Pasien A, sesak, karena COVID, sesak, batuk-batuk, raisa nafas. Nah, yang dilakukan itu kan biasanya kita pertolongan pertama itu dikasih oksigen. Ya. Kan kita sama-sama tahu kalau penularannya COVID ini lewat droplet atau batuk, partikel-partikel besar. Batuk, nafas gitu lah. Nah, ketika itu kamu pasien COVID ini kamu kasih oksigen, lalu di otak-atik mulutnya ini dibersihin atau diapain, itu berubah jadi aerosol. Partikelnya lebih kecil lagi. Dan itu sangat beresiko buat menginfeksi dokternya. Jadi tidak heran kenapa tenaga medis sangat tinggi penularannya. Nah, jadi telestetoskop itu kita bikin gimana menjauhkan kontak sejauh mungkin dengan si pasien.
Nah, selama ini kan kalau kita mau masukin selang ya, misalnya dia udah nggak sadar, nafasnya sudah berat banget, amit-amit, si A ini amit, butuh masukin selang buat buat naikin kadar saturasi atau oksigen dalam darahnya. Iya. Nah, itu biasanya kita jaraknya deket banget nih. Deket ini banget. mulut, Iya. ini mulut, kita di sini. Terus kamu gini. Gini. Oh, toh. Iya. Udah pakai masker, udah pakai apapun, tapi kan bentuknya aerosol, dia menyebar bisa masuk, kayak angin biasa bisa masuk. Nah, jadi kita bikin gimana itu jadi jaraknya jadi segini, jauh. Jadi gini, tapi pakai layar, jadi nggak harus ke sini. Oh iya. Berarti kayak itu ya, apa sih, operasi yang tanpa membedah itu? Betul. Endoskopi, pakai laringoskopi gitu, betul. Nah, kita masukin itu kamera, operasi tanpa membedah. Betul. Oh, nah, okay. Itu sangat membantu karena kita bisa kalau itu rada pinter aku. Dan kalau bisa lihat trennya juga yang banyak secara global ya, yang banyak terpapar tuh dokter THT sama dokter gigi. Dua itu karena emang mainnya di sekitaran mulut langsung. Nah itu. Nah, itu yang kita kembangkan sekarang, laringoskop tadi. Sama kita sertakan juga aerosol box. Jadi kita bikin kotak gitu. Jadi udah dari jauh, yuk partikelnya nggak nyebar. Kayak akuarium tuh bukan sih, Dim? Ya, betul. Aku kayak pernah lihat deh, kayak kapan itu, kayak jadi dia meriksa, tapi ya itu tadi, jadi malah kayak di dalam kayak bayi tabung tuh ya. Betul. Apa? Kok bayi tabung inkubator ya? Inkubator. Betul. Iya toh? Betul. Kayak gitu. Jadi itu yang kita kembangkan. Jadi karena kita targetnya emang ada dua. Yang cepat segera sama yang agak lama. Yang cepat segera yaitu APD tadi sama laringoskop itu udah jadi. Sekarang sedang diujikan terus. Jadi kalau itu kita juga ajukan ke Ristek, tapi kayaknya belum dapat pengumuman dapat apa enggak. Nanti kalau misalnya dapat, kita bisa langsung mass production. Lebih banyak lagi yang bisa dapat. Cuman kita udah cobakan saat ini pakai di Jakarta sih. Untuk dicoba dulu, belum dijual belikan, masih dikasihkan ke dokter. Dok, gimana dok, ada masukan apa enggak, gitu-gitu sih. Tuh, sama tadi ada tele-CTG tuh. Iki wetengnya ibu, wetengmu. Ibu wae aja. Ibu. Nah, itu dikasih semacam alat kecil segini. Kecil. Ditaruh di perutnya, itu bisa kedeteksi 3 detak bayinya, detak jantung bayinya, gerak bayinya, sama kontraksi perut ibunya. Jadi pemeriksaannya bisa benar-benar jarak jauh. Nah, itu sih yang sudah kita bikin. Jadi doain aja karena berarti itu sebenarnya kayak USG tapi USG jarak jauh gitu ya, Dok? Betul, USG bayi. Bukan USG sih, dia deteksi denyut jantung aja. Jadi CTG. Nah, itu untuk si bayi. USG sebenarnya juga kita juga kembangin juga, cuman masih agak jauh. Karena USG yang sekarang aja akan banyak variasinya karena setiap yang mengoperasikan punya skill sendiri-sendiri gitu sih. Menarik. Aku tertarik banget dengan dunia ini. Jadi dan terutama yang telemedicine itu karena tuh bakal banget dipakai kayaknya buat kedepannya. Ya, pas pandemi. Bakal banget. Betul, tapi ya masa kemudian momen, ya ini bukan aku ngomongin momen ya, tetapi memang di masa pandemi ini bakal banyak yang kemudian menggunakan harusnya BIM karena memang apa ya itu tadi wong kita salaman aja nggak boleh harus gini-gini. Nah apalagi ketika pemeriksaan kan juga ketika ya itu tadi buat obatnya aja belum ketemu dan lain sebagainya kayak gitu kan memang kita agak berat. Dim, tapi aku mau tanya sih Dim, sebelumnya kamu itu dokter apa sih? Dokter umum. Dokter umum, tetapi lebih seneng kepada teknologi. Iya, itu kalau misalnya di UGM sudah ada sih biomedik. Jadi memang sekarang ini banyak di UGM sendiri ada biomedik. Jadi bikin S2 ya, jadi sekolah lagi biomedik.
Jadi gimana teknologi ketemu sama kebutuhan pasien gitu. Biomedik ada sekolahnya. Dan gitu. Aku emang rencananya mau ambil, tapi dari sisi bisnisnya. Karena dari sisi kan tadi aku bilang ada ngelibatkan 4 stakeholder. Oke, yang inovator biarlah inovatornya. Aku bakal pusing ngurusin inovasi. Ya udah, mending ngurusin dokter punya inovasi apa. Nah, kita kemas jadi hal yang sangat menarik dan kita bantu untuk distribusiin. Karena itu sedikit banyak sangat membutuhkan juga dokter di sana, dan aku mengambil dari part yang itu sih. Dan sekarang juga lagi sebagai ketua umum asosiasi itu, dan dituntut buat bikin itu. Asosiasi apa, Dok? Asosiasi apa? Indonesia Medical Technology. Nah, ini jadi Dr. Dimas sekarang ini sebagai ketua umum ya di Indonesia. Ketua umum, iya. Ketua umum, karena kan memang anggotanya masih sedikit kan? Iya, ada 40. Lumayan lah. Nah, ya lumayan sih ya sebetulnya ya kalau dalam dunia perdokteran, karena memang ini kan menggunakan ilmu yang benar-benar spesial kayak gitu ya, walaupun juga ya itu tadi hanya 40, tetapi juga ketua Asosiasi Indonesia Medical Technology. Nah, luar biasa, masih muda. Teman-teman mungkin ada yang mau titip pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Kue umur berapa tuh? Terus lali aku. Rahasia, kita kan seumuran, Ji. Ngosok. Iya. Jangan sebut jangan sebut tahun kelahiran ya kita ya. Orang ada yang kayaknya aku lebih tua dari kamu deh. Kayak tapi nggak setua banget deh. Kan kita kan dulu seumuran. SMP, SMA. Aku kenal kamu SMP tuh dulu. SMA. Iya. SMA. Itu kamu SMA kelas berapa ya? SMA kelas 2 kayaknya. Oh iya, berarti bener sih. Aku iya SMA ya, bukan SMA. Terlalu tua. Teman-teman, kalau ada yang mau titip pertanyaan untuk Dokter Dimas Siskara, bisa di bawah tulis nih di situ. Dokter, mungkin apa sih atau dukungan buat Dokter Dimas dan dokter-dokter yang lagi bahas tentang telemedical, karena memang menurutku ini sangat-sangat bagus banget ya, karena di Indonesia kan negara kepulauan juga, dan itu bakal bermanfaat banget untuk mereka yang bertugas di daerah pelosok. Karena aku waktu di Papua dulu, waktu kunjungan ke Papua, kunjungan ke Rojo William, kayak waktu aku kunjungan ke Papua, kunjungan ke Talaut, kunjungan ke Melaki, memang mereka agak susah untuk akses ke kesehatan, Dim, karena memang pertama yaitu tadi tidak setiap hari ada transportasi yang melintas, karena kan banyak daerah itu yang masih pulau-pulau, apalagi di Kalimantan loh, Dim, sorry, banyak banget yang mereka itu harus ke kota, itu naik kapal kecil dan lain sebagainya. Dulu pernah kayak diangkat di film dokumenter di Bovendigol kalau nggak salah, itu di Merauke, tentang kehidupan dokter di sana. Terus waktu dulu waktu Indonesia Mengajar itu juga dulu kayak ada Kak Dimas, emang Kak Dimas itu tuh. Terus ada yang sampai meninggal waktu itu karena memang kasihan banget Bim akses di sana. Dan menurutku kalau umpamanya ini bakal dikembangin di Indonesia dan dengan didukung tadi ya, menurutku alat-alat yang mungkin untuk ngecek jantung segini, terus untuk alat apa-apa gitu, itu bakal gini banget. Amin. Karena emang jumlah, kalau targetnya kan kita ini satu dokter itu melayani 1000 masyarakat. Itu secara global itu standar. Itu standar. Oh, itu standar. Standar. Oh, mohon maaf, aku nggak dong. Di Indonesia 1 banding berapa kali lipatnya lagi. Jadi kayak kita ini emang kekurangan sebenarnya.
kekurangan, dan semua masih terfokus persebarannya di kota-kota besar. Dan untuk yang sejauh-jauhnya di puskesmas ada dokternya, ada perawatnya, ada bidannya, tapi mungkin untuk yang hal-hal yang bersifat spesialistis akan sulit. Jadi memang ketika emang persebaran tenaga medisnya banyak, dan akan sangat bagus ketika ada supervisi dari dokter spesialis yang siap ditelepon ketika ada emergensi A, emergensi B. Nah itu kan biar pasien juga selamat. Karena kalau misalnya kita ditampilin di TV tadi sore meninggal puluhan ribu sakit ini. Kalau bagi kami, bagi yang emang di lapangan, satu nyawa itu bermakna. Jadi kita nggak pernah lihat orang sebagai angka. Udah banyak, enggak. Satu aja. Satu itu bermanfaat. Satu itu sangat berdampak. Bukan bermanfaat. Bukan bermanfaat, tetapi berdampak. Kok bermanfaat toh? Iki ndongake aku loro. Bermanfaat toh. Kowe mau ngomong bermanfaat, tak baleni lho kok siarane. Bukan bermanfaat tetapi berdampak. Berdampak. Maksudnya benar-benar bermakna. Wah, jan gue ki yo satu susur kali ya. Nah gitu. Jadi betul. Jadi banyak ceritanya yang kalau di daerah-daerah ini sangat terutama yang berhubungan sama maternal ya, kesehatan maternal. Jadi salah satu yang kita fokusin juga untuk saat ini kesehatan maternal. Bikin tadi dari CTG, lalu alat pendukung lain tadi yang dibilang buat stetoskop itu juga dipakai buat kesehatan maternal. Dan kan ada 5 nawacita presiden dulu tuh. Salah satunya ada yang difokuskan kan ibu hamil tuh. Ibu dan stunting. Karena ada COVID, jadi gak fokus lagi. Nah, jadi itu hal-hal yang perlu kita advokasi juga, bukan advokasi ya. Kita juga perjuangkan nih, kenapa? Karena emang ada tiba-tiba ada pandemik kan. Sehingga keputusan buat pemerintah untuk bikin kebijakan tuh hati-hati, karena memang banyak masalah lainnya yang harus dipikirkan. Iya sih. Kesehatan ibu anak yang benar-benar lagi difokusin di program presiden kan harus diturunkan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu tiba-tiba ada pandemik, jadi nggak jadi. Bukan nggak jadi ya, jadi bukan jadi prioritas nomor 1. Jadi terganggu. Betul. Oke. Dok, ada pertanyaan tuh. Dok, mau tanya, motivasi kalian memilih profesi yang mulia ini apa sih? Ini dong, Dok. Memilih profesi yang mulia. Sebenarnya semua profesi itu mulia ya. Jadi semua profesi itu punya makna sendiri-sendiri. Jadi bahkan penjahit pun ketika emang dia membuat suatu baju dan tujuannya ini baik, misalnya saya pengen memberi pakaian buat masyarakat. Jadi emang perawat dokter, apa. Jadi penjahit profesi itu akan bermakna dan mulia ketika emang individunya ini juga mulia. Jadi tujuannya juga harus sesuai. Jadi semua profesi mulia. Semua profesi itu mulia gitu. Ketika dijalankan. Ada yang mau tanya lagi? Dengan niat yang baik ya. Niat yang baik. Kalau motivasinya ya pengen berkarya aja. Aku juga penasaran nih, maksudnya seorang Dimas Iskara yang ya mungkin aku ngerti ya, keluarga besar Dimas Iskara itu adalah Eyang itu adalah seorang penari hebat Indonesia. Amin. Ya, keluarga besarnya Dr. Dimas ini adalah penari hebat di Indonesia dan memang benar-benar luar biasa di Jogja. Dan kenapa kemudian Dimas memilih sebagai dokter? Jadi kalau kita tarik, jadi satu-satunya yang pionir seniman di keluarga kan Eyang. Nah, Eyang dulu juga itu dia penari dalam, tapi keraton. Dia membawa tariannya itu keluar keraton untuk diajarkan ke masyarakat dan membuat inovasi. Jadi beliau salah satu
yang sering dulu, kalau nggak salah ya, dia bikin banyak tari-tari temporer. Jadi tari-tari tradisi yang baru, yang modern-modern, sehingga dua hal ini yang menjadi motivasiku. Pertama, ingin membagi manfaat yang lebih luas untuk masyarakat. Jadi apapun yang aku lakukan, aku biasanya melihat nanti ada berapa orang yang bakal terdampak mendapatkan manfaatnya. Kedua, berinovasi. Jadi dua itu sih. Ya, Itu jadi dari Eyang. Jadi setidaknya tidak mengalir darah seni, tapi tetap mengalir darah seni. Iya, Tahu aku kamu, suka banget desain. Aku ngerti. Jadi Ya, toh. semua produk-produk yang aku kerjakan biasanya aku pikirin desainnya mau gimana. Aku suka banget desain. Arsitektur, Ya, desain apapun itu. Nah, kayak Asik gitu sih. dan ya itu tadi luar biasa. Enggak Jadi lah. memang Allah. Jadi teman-teman emang aku kenal Dimas ini dulu emang dari awal ya itu tadi dari dunia seni sebetulnya. Tetapi kemudian ketika lulus SMA, Dimas tiba-tiba masuk ke dunia kedokteran. Kayak gitu ya. Dan luar biasa emang ternyata sampai sekarang. Terus Dim, maksudnya melihat pandemi seperti ini, apa yang kemudian pengen kamu share ke masyarakat nih untuk apa ya, maksudnya biar masyarakat tetap bisa produktif atau kayak kamu deh berinovasi. Ini loh aku pengen ngembangin teknologi seperti ini untuk dunia kedokteran kayak gitu. Apa mungkin ada motivasimu untuk kaula muda dan masyarakat Indonesia yang nonton? Sebenarnya aku sekarang mulai ngelihat masyarakat tuh kayaknya udah pada malas di rumah ya. Kok pada keluar-keluar, ramai banget di luar. Lihat Jogja, ramai sekali bukannya? Ramai banget. Depan rumah juga. Oh, tuh. Jadi memang ya kita mungkin harus hati-hati karena ini memang virus baru. Ketika memang pemerintah ngomong A berubah jadi B, berubah jadi C, balik lagi ke A, itu bukan karena mencela-mencela, tapi karena memang ilmu pengetahuannya berkembang. Kadang melihat situasi dan virusnya ini kita sama-sama nggak tahu. Peneliti pun lagi mencari tahu, gitu sih. Nah, caranya gimana ketika emang kita bisa tetap produktif adalah mungkin kalau bisa dari aku secara individu mungkin kita mulai melihat masalah dari cari masalahnya dulu dari terdekat. Kalau misalnya aku salah satu yang sedang aku kembangin sekarang adalah sistem APD, pendingin APD. Jadi teman-temanku yang punya APD, yang pakai APD tebel-tebel, yang bener-bener aman, yang double-double ya, double-double, triple, 4, itu kita dapat masalah kan. Oh, masalahnya gini tuh teman-teman. Oh, panas banget. Oke, gimana caranya? Jadi malah pengen pakai yang tebel-tebel, tapi tetap dingin dalamnya. Jadi kita bikin sistem cooling system. Nah, gimana nanti APD-nya ini dingin? Caranya gimana? Ya. Belum tahu. Ada. Jadi kita udah mulai di Duta suka berenang kan? Diving? Apa? Diving senang. Ada scuba suit. Ya. Kita pakai tapi kayak lemper kalau aku. Bacang. Kayak bacang kamu. Wah, kurang ajar ini. Oke, batang. Jadi kita terus dari masalah itu, kira-kira apa ya? Gabung-gabungin nih gali-gali sama produk-produk sebelah. Oh, ada scuba suit. Kita bawa itu. Jadi nanti di scuba suitnya itu akan ada selang. Selang panjang di mana-mana. Di belakang itu, di bagian back ada air, ada es. Jadi dipompa. Jadi dia akan ngepompa air dingin seluruh tubuh. Kamu mau pakai APD setebal apapun akan dingin. Gitu sih. Jadi karena sistem pendinginan dari dalam. Itu yang sedang kita kembangin sekarang. Insya Allah dalam waktu dekat kita bisa coba kembangin sih. Karena itu sangat-sangat bermanfaat. Karena panas banget. Karena orang tua aku dua-dua juga dokter. Jadi dia juga pakai APD itu.
kasian juga kan. Jadi salah satunya buat mereka juga gitu sih. Iya sih. Mama papa tuh juga tugas di Jakarta ya? Balik kapan? Di sekali. Iya, ding di Balikpapan ding ya. Sorry. Nah, terus ini inovasi yang menurutku keren sih. Aku dulu pernah pakai ini waktu aku Kurus trading ya, aku teman-teman saya dulu pernah kurus Dimas Iskara ya. enggak. Tapi sekarang sudah enggak tebal. Iyalah aku kemudian kamu ya, aku dulu kamu ya. Terus habis itu meledak. Nah, waktu itu juga aku pernah pakai jaket, tetapi dia pakai ada kayak kipasnya kayak gitu di kanan kiri gitu sih. Mungkin itu juga, tapi kalau pakai kipas itu kan nanti virusnya bisa masuk kan ya. Makanya itu. Kalau pakai itu tadi kan bisa muter. Kayak gitu. Ada yang tanya tuh, ada rencana mau ambil spesialis gak? Ada dong. Oh ya, apa yang kira-kira mau kamu ambil, Dok? Akan berhubungan dengan ibu-ibu dan perempuan. Wah, gue kayaknya nyebai malah ibu-ibu dan perempuan. Apa kandungan po? Ora. Oh, lah apa? Yang lebih rahasia. Oh, ya udah rahasia. Jalanin dulu, doain aja. Amin. Tapi ambilnya di mana? Di Jogja apa di Jakarta? Masih belum tahu. Tapi kamu tinggal di Jakarta ya sebetulnya? Harusnya. Jadi aku sih karena ini sih ngurusin bisnis sih, ngurusin asosiasi harusnya di Jakarta. Gitu. Makanya kemarin kan dokter Duta Gemas. Loh, saya itu dokter apa ya? Saya bingung ini. Aku dokter spesialis apa toh? Dim, sebetulnya Dim. Ini. Spesialis per makanan. Kamu buka ini ya? Aku baru tahu. Apa? Sage. Sage. Ya. Pakai 4 huruf ya, nggak 5 huruf ya. Nggak ditambahin N lo ya. Sang. Di Jogja, di Jogja. Tapi kan masanya itu keluarga atau masanya yang ngelola bareng-bareng. Karena memanfaatkan sebetulnya untuk space kosong gitu. Terus ya sudah, karena kan kebetulan juga banyak anak kos kan di lingkungan situ, dan ada kita juga buka kamar kos, jadinya ya sudah biar mereka ke situ gitu. Jadi biar cuan ya Pak. Ya biar cuan, muter terus gitu. Bayar kosan muter lagi. Kayak gitu loh ya, makanya kayak gitu. Itu namanya cuan Pak. Kayak gitu. Terus berarti sekarang di Cilacap, karena untuk itu berarti kamu nggak bisa ke Jogja juga ya ini? Nggak bisa. Kemarin kita mau ke Jogja tapi nggak boleh. Ya iya sih, daripada juga nanti kalau kamu ke Jogja juga kasihan Eyang tau malah. Mending nggak usah, kamu mending di situ aja gitu. Dan Dimas, ini kita hampir 1 jam loh kita ngobrol ternyata, dan pembahasan kita sangat menarik menurutku karena memang banyak yang kemudian inovasi dari seorang dokter dan asosiasi. Maksudnya asosiasi itu tadi. Salam buat Dokter Sani ya Dok ya. Kok tahu? Siapa itu? Aduh. Nah, mungkin kayak gitu. Terus setidaknya ini bermanfaat bagi mungkin nanti yang nonton ini bisa atau mungkin mau membantu, silakan bisa langsung kontak Dokter Dimas Iskara atau langsung cek IG-nya atau cek IG-nya Dokter Dimas Iskara, nanti bisa langsung ngobrol-ngobrol. Dok, aku mau bantu untuk ini Dok, aku bisa untuk aku lagi mencari desainer Dok. Nah kayak gitu loh, desainer silakan. Mungkin ada tim gitu, dan ketika kita ngomongin kolaborasi itu bakal sangat berarti sih, karena memang ketika kolaborasi menjadi inovasinya makin keren, dan kemudian pengetahuan kita semakin semakin bagus. Terutama dari seni-seni nih, orang-orang seniningan. Nyeni, wah aku stuck banget seni. Oh ya, aku juga suka seni. Tidak ada seni ya mati aja kita. Mati gitu aja. Ya. Iya, hambar. Gitu. Aku juga hambar gitu. Terus Dim, closing statement dong dari kamu. Ini udah mau 1 jam.
Ngopo? Kowe bingung. Apa ya? Nah, pokoknya untuk Atau kamu ada tambahan informasi? Atau kamu masih ada tambahan informasi? 5 menit sebelum closing. Oke. Ini kan karena aku kebanyakan di digital ya, sama di medical device, dan juga background-nya dari kedokteran juga. Mungkin yang harus diketahui bahwa di dunia digital itu memang tidak aman. Jadi kita tahu ada yang hack, ada data-data kita juga dipakai. Untuk apa? Mungkin tracker-tracker ini juga banyak berita-beritanya. Jadi tetap hati-hati, meskipun dan data kesehatan kita kan salah satu data yang sensitif. Dan sehingga untuk inovasi-inovasi yang kita lakukan, kita akan selalu memikirkan etik kedokteran, di mana kita akan menjaga privacy teman-teman, menjaga data-data pribadi teman-teman, dan juga tidak mengepentingkan bisnis daripada humanisnya. Jadi pentingnya dokter diterjun di dunia inovasi dan bisnis, ekonomi bisnis adalah menjaga itu agar tetap balance. Sehingga tidak usah khawatir ketika ada inovasi baru dari kedokteran di Indonesia, karena itu dibutuhkan. Karena memang masalahnya kita tidak akan terpecahkan tanpa menggunakan teknologi, meskipun tidak semuanya. Jadi harus tetap combine teknologi dan tradisional tetap harus di-combine, sehingga jangan alergi dengan inovasi. Ya, kolaborasi. Kemudian yang menjadi suatu inovasi yang keren, yang bermanfaat bagi masyarakat, yang kemudian bisa saling melengkapi kan, Dim? Karena memang saat ini kita dituntutnya adalah sebagai gimana yang tepat dan kemudian bermanfaat untuk masa saat ini, karena memang ya kita tahu semua bahwa ya itu tadi kita obrolin di awal, virus ini masih belum tahu nih ya dipelajari, jadinya memang ya itu tadi harus tepat dan harus bermanfaat kayak gitu. Dan closing statement dari kamu untuk kita untuk tetap jaga kesehatan di rumah aja dan mungkin tetap physical distancing. Oke. Jadi karena memang kenyataannya bahwa masyarakatnya pada mulai ngeyel dan mulai keluar, ada juga keluar bagi-bagi sembako tapi dalamnya sampah. Parah. Kuis nyebai tenan. Rano etika nih, bukan manusia. Artinya luknat. Artinya kita harus tetap menaati peraturan yang diberikan oleh pemerintah, yaitu adalah hand hygiene, tetap cuci tangan, pakai masker kain, tidak boleh masker bedah. Lalu juga ketika keluar dan masuk rumah harus ganti baju dan pakai pakai pengaman dan dicuci tangan pakai sabun. Lalu juga perbanyak aktivitas fisik di rumah, olahraga minimal sehari. Olahraga bagus. Ditunggu loh, Dok, aku Dok. Ditunggu video pilates, di videoin dong. Yoga. Lo kan kemarin sempat live kalau pagi aku yoga 10 menit, 20 menit. Kemudian aku workout ya biasalah kayak gitu. Tapi jujur ya, Dok, bermanfaat banget sih. Kemudian berat badanku stabil dan kadang turun. Aku udah turun 2 kilo nih sekarang karena emang ya itu tadi dan aku workout terus jadi senang sekarang dan aku aktif yoga, kemudian badanku lebih lentur lagi sekarang. Beneran loh, Dok. Beneran loh, Dim. Iya, Bang. Badanku sekarang lebih lentur lagi kayak gitu. Dan juga ini bisa dipandang di dua sisi ya, sebagai sisi tragedinya, tapi juga dari sisi komedinya. Komedi kan yang baik-baik, jadi cerita baiknya. Cerita baiknya adalah di pandemik sekarang, kalau misalnya kita lihat dari segi waktunya sekarang Ramadan, kapan lagi kita dalam satu rumah bersama dengan keluarga selama Ramadan? Nggak pernah. Benar. Setelah pandemi ini kamu tidak akan pernah mendapatkan kesempatan itu. Jadi gimana malah sisi komedinya sangat-sangat indah menurut saya. Jadi tetap di rumah, jangan keluar-keluar. Kalau keluar-keluar pakai masker. Sama cuci kaki, cuci tangan, ganti baju, mandi kalau habis masuk biar nggak nulari wong neng omah. Mesake soalnya ketika itu menulari wong neng omah, walaupun badan kayak kemarin Detri Warmanto kayak gitu kan, waktu aku ketemu sama Detri lewat temu virtual juga dan Detri juga
Loh aku tuh sehat loh, Mas, tapi kok juga malah kena gitu kan, itu tadi nggak tahu kayak gitu. Dan Dimas Iskara, terima kasih sudah bisa temu virtual denganmu, udah kangen-kangenan, reunian, udah berbagi info yang luar biasa. Sukses buat kamu. Sukses juga Salam buat kamu. Keluarga, dan kemudian buat bisnismu dengan profesimu. Aku juga ucapin terima kasih buat semua idemu, inovasimu bersama teman-teman di asosiasimu untuk telemedical di Indonesia. Thank you banget, Dr. Dimas Iskara. Sampai jumpa lagi, sehat selalu. Nanti kita sambung di WhatsApp ya. Thank you. Ya. Dadah, selamat sore. Selamat sore. Salam, bye, selamat sore.